Shalom, salam sejahtera, selamat akhir pekan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 49 ayat 1. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mohon hikmat, pencerahan dari Tuhan supaya kami dapat menikmati firman-Mu dan setelah itu kami dapat menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Kejadian 49 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Demikian firman Tuhan. Tema kita berkat dan nasihat yang menentukan arah hidup. Kita sudah sampai dalam pembacaan Kejadian 49 dan firman Tuhan Kejadian 49 mencatat momen penting dalam kehidupan Yakub atau Israel menjelang akhir hayatnya. Setelah menghabiskan hidupnya dalam perjalanan iman yang penuh dengan tantangan, ia akhirnya memanggil ke-12 anaknya untuk memberikan berkat dan nasihat-nasihat terakhir sebelum dia meninggal. Di sini Yakub tidak hanya mengucapkan berkat atas kehidupan pribadi mereka, tetapi juga menubuatkan masa depan mereka sebagai bangsa Israel. Setiap anak diberi berkat sesuai dengan karakter dan tindakan mereka sepanjang hidup yang menggambarkan cara Tuhan melihat dan mengarahkan mereka untuk masa depan mereka. Saudara, Kejadian 49 mengandung prinsip-prinsip rohani yang sangat penting, baik bagi individu maupun bagi keluarga dan bangsa. Apa yang Yakub katakan kepada anak-anaknya adalah refleksi dari sifat karakter mereka dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di hadapan Tuhan. Pertama, prinsip rohani yang kita pelajari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pada Kejadian 49, Yakub memberikan berkat ataupun teguran, atau apakah bisa disebut sebagai kutukan, tapi lebih baik teguran ya, berdasarkan tindakan dan karakter anak-anaknya. Misalnya, Ruben anak sulung menerima teguran atau nasihat karena pelanggarannya. Kejadian 49 ayat 3-4. Sedangkan Yehuda diberkati secara luar biasa karena keberaniannya dan kesetiaannya dalam mempertahankan kehormatan keluarga. Ayat 8-12. Dengan kata lain, Yakub menegaskan bahwa perbuatan kita, baik itu yang benar maupun salah, memiliki dampak yang panjang dan memengaruhi masa depan kita, bahkan dapat menentukan arah hidup kita. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka yang Tuhan mau, biarlah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan iman yang membuat kita atau yang mengubah cara pandang kita sehingga mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghargai keberanian dan kesetiaan dalam menghadapi ujian. Yehuda mendapat berkat yang besar karena dia menunjukkan keberanian dan kesetiaan kepada keluarga, terutama ketika dia mengambil tanggung jawab untuk saudara-saudaranya dalam cerita penjualan Yusuf. Ya, Tuhan mengapresiasi sikap keberanian dan kesetiaan yang diambil dalam menghadapi tantangan hidup. Yakub mengingatkan anak-anaknya bahwa ada nilai besar dalam memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan pengorbanan dan kesulitan. Dan yang ketiga, berkat dan nasihat yang diberikan kepada generasi berikutnya itu sangat-sangat berharga. Yakub mengingatkan anak-anaknya tentang masa depan mereka dan masa depan bangsa Israel secara keseluruhan. Sebagai orang tua atau pemimpin, berkat dan nasihat kita kepada generasi berikutnya itu sangat penting. Dan biarlah ini juga menjadi budaya di dalam keluarga kita masing-masing ya. Kita memberikan nasihat, teguran kepada anak-anak kita. Apa yang kita ajarkan dan contohkan akan membentuk mereka, memengaruhi keputusan mereka, dan menentukan arah hidup mereka. Yakub mengingatkan anak-anaknya bukan hanya untuk masa kini atau masa sekarang, tetapi untuk apa yang akan mereka hadapi di masa depan sebagai umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 49 mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan pilihan dan konsekuensi. Dan Tuhan selalu memperhatikan sikap hati serta tindakan kita. Yakub mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan juga tanggung jawab di dalam hidup, serta pentingnya
memberi nasihat yang bijaksana kepada atau dalam setiap generasi. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kita supaya kita juga meneruskan apa yang merupakan message, pesan dari Tuhan kepada generasi kita atau kepada orang lain atau kepada anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Pimpin dan sertai kami supaya kami dapat memahami, kami dapat menerapkan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.